Selamat datang kembali di channel YouTube Benny Krisbiantoro. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang belum klik tombol like, subscribe, komen, dan share, silahkan untuk mensubscribe video-video saya ini di channel YouTube Benny Krisbiantoro. Subscribe teman-teman sangat membantu saya dalam mengembangkan akun YouTube channel ini dan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas video-video pembelajaran bahasa Inggris. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam keadaan baik, diberikan keberkahan hidup, kelancaran rezeki, dan selalu diberikan keselamatan dan keamanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang writing people's jobs and daily occupations. Ini adalah pertemuan kelima kita ya teman-teman di pembelajaran Basic Writing 1. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya, untuk materi-materi yang lain di pertemuan pertama sampai keempat, silakan untuk menonton video-videonya saya, mempelajarinya, dan boleh memberikan komentar atau diskusi atau pertanyaan seputar materi-materi yang ada di video-video saya tersebut. Baik teman-teman, yang pertama akan kita pelajari adalah kosakata apa saja yang digunakan di dalam menjelaskan atau menggambarkan pekerjaan. Oke, ini dia learning objectives-nya, teman-teman. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita akan membahas use job-related vocabularies. Jadi bagaimana kita menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan, baik dalam lisan maupun dalam tulisan. Kemudian yang kedua, use proper structure. Karena ini berkaitan dengan writing, maka pastikan tulisan kita, ya teman-teman pembelajar bahasa Inggris semuanya, dimanapun berada, pastikan tulisan kita menggunakan struktur bahasa Inggris yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah practice writing sentences about one's jobs. Jadi di video ini kita juga akan mempraktekkan bagaimana menulis kalimat untuk mendeskripsikan pekerjaan seseorang, dan yang terakhir adalah menuliskan paragraf mengenai pekerjaan seseorang. Oke, teman-teman pembelajar bahasa Inggris semuanya, jadi apa sih perbedaan antara jobs and occupations? Biasanya kita sering mengkombinasikannya ya, misalkan writing about jobs and occupation atau speaking about jobs and occupation. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, jobs itu lebih umum ya dan istilahnya lebih luas. Sementara occupation itu mengacu ke jenis pekerjaan atau profesi yang melibatkan keterampilan khusus atau membutuhkan pelatihan atau pendidikan tertentu. Kemudian di pekerjaan ya teman-teman, pekerjaan itu mengacu kepada tugas atau kegiatan yang seseorang lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Sementara occupation itu sering berkaitan erat dengan bidang-bidang profesionalisme atau bidang-bidang keahlian khusus. Itu dia teman-teman ya, perbedaan antara jobs dan occupation. Semoga setelah menonton video ini teman-teman dapat tercerahkan, dapat paham apa itu perbedaan antara jobs and occupation. Kemudian selanjutnya kita akan memperkenalkan tentang perbedaan lain apa itu jobs and occupation. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ini ada beberapa perbedaan antara apa itu jobs, apa itu occupation. Jobs can encompass any activity that someone engages in to generate income, including temporary, contract, or day-to-day work. Atau dalam bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Jadi pekerjaan itu bisa meliputi semua kegiatan yang seseorang lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Bisa pekerjaan
yang namanya temporer atau sementara, bisa pekerjaan kontrak, bisa juga pekerjaan yang tetap. Kemudian kita lihat contohnya, working as a cashier, carpenter, waiter, or writer are all jobs. Jadi contohnya adalah kasir, tukang kayu, pelayan, dan penulis adalah contoh-contoh dari pekerjaan atau jobs. Kemudian occupation. Ada beberapa contoh occupations, bagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa occupation itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ya atau training atau education tertentu. For example, being a doctor, engineer, lawyer, or teacher are examples of occupations that typically require specific training and education. Jadi menjadi seorang dokter, insinyur, pengacara, atau guru adalah contoh dari occupation yang mana sangat membutuhkan ya pelatihan dan pendidikan khusus untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang dokter ya. Tentunya kalau mau jadi dokter maka dia harus mengambil kuliah S1 kedokteran, kemudian ada profesi kedokteran ya. Kemudian untuk menjadi seorang insinyur juga sama ya. Jadi ada tuntutan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan yang khusus. Sementara occupations juga are often a more permanent part of a person's career. Jadi occupation itu seringnya merupakan bagian dari karir seseorang yang lebih permanen sifatnya. Kemudian apa saja kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan? Teman-teman, ini saya perkenalkan kosakata yang berhubungan dengan pekerjaan. Teman-teman boleh mengikuti ya, mengucapkannya setelah saya ya dengan tujuan biar teman-teman bisa mengucapkan atau pronunciation teman-teman dalam mengucapkan kosakata berkaitan dengan pekerjaan ini bisa dengan benar. Teman-teman bisa memberikan pause ya setiap kali ada kata yang saya ucapkan ya. Kemudian teman-teman bisa mengulangi setelah saya. Ini saya juga perkenalkan tulisannya dengan tujuan biar teman-teman memahami, mengetahui bagaimana penulisan kata tersebut dengan benar ya. Karena banyak teman-teman belajar bahasa Inggris semuanya yang bisa mengucapkannya tidak bisa menuliskannya dengan benar atau sebaliknya menuliskannya benar tapi pronunciation-nya tidak benar. Yuk, are you ready? Oke. Kita lihat gambarnya, ini adalah seorang guru ya. Apa teman-teman guru dalam bahasa Inggris? Teacher. Repeat after me. Teacher. Apa itu guru? A teacher educates students, develops lesson plans, delivers lectures, and assesses student progress. Ya, dilihat teman-teman di kalimat ini kita menggunakan verb 1s ya karena subjeknya tunggal ya, educates, develops, delivers, and assesses students' progress. Jadi seorang guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mengembangkan rencana pembelajaran, menyampaikan perkuliahan atau materi, dan menilai progres atau kemajuan perkembangan pembelajaran peserta didik. He or she plays a crucial role in students' academic and personal development. Ya, jadi seorang guru juga berperan sangat penting dalam perkembangan kepribadian maupun akademiknya seorang siswa. Kemudian selanjutnya, repeat after me, doctor. Ya, kita lihat di gambar teman-teman ada seorang perempuan yang sedang memakai baju dokter ya. Ini adalah dress code-nya seorang dokter. Kemudian ada stetoskop yang selalu dibawa kemana saja seorang dokter itu berada ya, terutama di rumah sakit. So what is a doctor's responsibility? Kita lihat, a doctor diagnoses and treats medical conditions and illnesses. He or she examines patients, orders tests, prescribes medications, and provides medical advice. Jadi seorang dokter itu mendiagnosa, kemudian menyembuhkan atau mengobati kondisi medis
dan juga mengobati penyakit. Ya, jadi seorang dokter juga memeriksa pasien, ya, kemudian melaksanakan pengujian atau pengecekan, ya, pengecekan vital signs, ya. Ada pengecekan suhu badan, ya, temperature, ada pengecekan tekanan darah, blood pressure, ada pengecekan nadi, pulse, ada pengecekan respiratory rate, ya, atau nafas. Kemudian prescribes medication, dokter juga meresepkan obat and provides medical advice dan menyediakan nasihat atau saran-saran pengobatan secara medis. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat, oke teman-teman pasti bisa menebaknya ya, gambar apakah ini? Yes, very good. This is a chef atau dalam bahasa Indonesia koki atau juru masak. Sebenarnya koki juga bisa di bahasa Inggris kan menjadi cook ya teman-teman ya. Jadi a cook itu sama aja dengan koki. Kalau chef itu adalah juru masak ya. A chef creates and prepares delicious dishes. He or she is responsible for designing menus, managing kitchen staff, and ensuring the quality and presentation of the food they serve. Jadi seorang koki atau juru masak itu menghasilkan ya dan menyiapkan makanan hidangan-hidangan yang enak. Ya, jadi seorang chef is responsible for verb ing, teman-teman. Jadi pastikan dalam menuliskan kata is ya, to be plus responsible plus for diikuti gerund atau ing, teman-teman. Jadi bukan responsible to tapi responsible for ya. Jadi seorang chef bertanggung jawab untuk mendesain menu ya, kemudian mengatur staf ya atau pegawai di dapur, kemudian memastikan kualitas dan penyajian makanan yang mereka sajikan. Kemudian yang berikutnya adalah, oke, silakan ditebak dulu teman-teman, ini adalah gambar apa? Very good, yes. Waiter, pelayan laki-laki. Waitress, pelayan perempuan. A waiter or waitress is responsible for taking orders from customers, serving food and beverages, and providing excellent customer service in a restaurant or dining establishment. Ya, jadi seorang pelayan ya bertanggung jawab untuk mengambil pesanan dari para pelanggan, menyajikan makanan dan minuman, ya minuman itu bahasa Inggrisnya bisa drinks, bisa beverages, teman-teman, dan menyediakan pelayanan kepada pelanggan yang sangat luar biasa, pelayanan terbaik, ya di sebuah restoran atau di penyajian makanan dimanapun tempatnya berada, ya. Apakah di selain restoran kan ada kafe, ya, kemudian ada dining table ya in food stall ya atau di wedding ceremony kita lihat banyak sekali waiter waitress yang menawarkan makanan untuk dimakan oleh para tamu di acara pernikahan tersebut atau apapun event or occasionnya kita perlu memerlukan adanya waiter or waitress. Nah, yang sering salah teman-teman adalah penulisan kata waitress. Ya, waitress itu pastikan teman-teman menulisnya menggunakan double S. Ya, waitress. Ya, bukan single S tapi S-nya ada dua. Selanjutnya adalah pilot. A pilot is responsible for operating and navigating an aircraft, ensuring the safety of passengers and cargo during flights. They are trained to take off, land, and fly aircraft following flight plans, air traffic control instructions, and safety procedures. Oke, jadi apa itu seorang pilot? Ya, teman-teman pasti tahu ya, pilot itu adalah orang yang menerbangkan pesawat. Dalam bahasa Inggris, ya, a pilot is responsible for operating and navigating an aircraft. Ya, jadi pilot adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan menjalankan sebuah pesawat. Ya, memastikan keselamatan penumpang dan juga barang-barang selama penerbangan.
Kemudian mereka, ya, para pilot itu dilatih untuk take off, ya, untuk menerbangkan pesawat lepas landas, untuk landing, ya, kemudian untuk menerbangkan sebuah pesawat, termasuk mengikuti, ya, rencana penerbangan, kemudian instruksi dari Air Traffic Control (ATC), dan juga prosedur keselamatan apabila terjadi hal-hal yang emergency, ya. Seorang pilot tentu sudah memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Selanjutnya adalah firefighter or fireman, atau dalam bahasa Indonesia pemadam kebakaran. A firefighter's job is to put out fires and save people from dangerous situations. They use water and special equipment to stop fires and help in emergencies. Jadi teman-teman, seorang pemadam kebakaran itu tugasnya atau pekerjaannya adalah to put out. Ya, jadi kalau put saja kan artinya menaruh, meletakkan, ya, tapi setelah ditambahkan out artinya adalah memadamkan api. Ya, memadamkan api, menyelamatkan nyawa orang dari situasi berbahaya. Mereka menggunakan air dan juga peralatan khusus untuk menghentikan api dan memberikan bantuan dalam kondisi darurat. Ya, kalau di luar negeri pemadam kebakaran itu eh, job desk-nya banyak sekali teman-teman, ya, termasuk apabila ada ular di rumah, ya, apabila ada sarang lebah, ya, di rumah atau di pohon yang mengganggu warga, maka kita bisa memanggil seorang petugas pemadam kebakaran. Mungkin di Indonesia pun sama, ya, seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya adalah postman, tukang pos. A postman delivers letters and packages to people's houses. He or she walks or drives around the neighborhood to bring the mail to your door. Jadi seorang petugas pos atau tukang pos mengirimkan surat dan paket ke rumah orang-orang, ya, ke rumah-rumah orang. Kemudian dia berjalan atau bisa juga mengendarai sepeda motor, ya, mengelilingi rumah-rumah, ya, sesuai alamat tujuan untuk membawakan surat sampai ke rumah kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah carpenter, tukang kayu. A carpenter is a person who builds and repairs things with wood. He uses tools like hammers and saws to make furniture, houses, and other wooden structures. Jadi seorang tukang kayu adalah seseorang yang membangun dan memperbaiki barang-barang yang berbahan kayu. Dia menggunakan alat-alat seperti hammers, ya, palu, and saws, gergaji, untuk membuat furnitur, ya, apakah itu meja kursi atau lemari atau jendela, ya, atau pintu. Kemudian rumah-rumah, dan juga, ya, tugasnya seorang tukang kayu juga berkaitan dengan benda-benda yang terbuat dari kayu, ya. Tadi saya sebutkan, ya, ada meja kursi, ada pintu, ada lemari, ya. Itu tugasnya seorang carpenter. Kemudian teman-teman belajar bahasa Inggris dimanapun berada, yang selanjutnya adalah farmer, petani. A farmer grows crops like corn, wheat, and vegetables in the fields. They also raise animals such as cows, sheep, and chickens on their farm. Ya, jadi seorang petani tugasnya adalah menanam, ya, tanaman-tanaman pertanian, ya, seperti jagung, ya, gandum, sayur-sayuran, bahkan juga beras atau padi, ya, di sawah. Mereka juga, ya, petani juga bisa menjadi seorang peternak, ya, teman-teman. Ada peternak yang termasuk ke dalam bagian pertanian, ya, maka ada istilah pertanian dan peternakan. Mereka juga memelihara hewan-hewan ternak seperti sapi, domba, dan ayam di peternakan mereka. Selanjutnya adalah sailor, pelaut. A sailor works on a boat or ship and helps it move on the water. They steer the ship, raise and lower sails, and sometimes catch fish from the sea.
Ya, jadi seorang pelaut itu bekerja di atas kapal ya atau perahu dan memastikan perahu atau kapalnya berjalan dengan baik dan aman ya di atas laut. Ya, mereka mengemudikan kapalnya ya, kemudian menaikkan dan menurunkan layarnya dan kadang-kadang mereka juga menangkap ikan di laut. Kemudian ada beberapa contoh pekerjaan lain seperti engineer. Jadi teman-teman membacanya adalah seperti ini. Engineer, insinyur, nurse, perawat, accountant, akuntan, lawyer, pengacara, police officer, petugas polisi, electrician, montir listrik. Kemudian selanjutnya ada artist, seniman, mechanic, montir, scientist, ilmuwan, architect, arsitek. Ya, jadi ini yang sering salah teman-teman. Arsitek dibacanya architect. Jadi CHI dibacanya ki ya. Architect. Architect. Receptionist. Barista. Photographer. Dentist. Psychologist. Pharmacist. Librarian. Veterinarian. Ya, atau bisa disingkat dengan vet. Economist. Journalist. Electrician. Plumber. Social worker. Architectural designer. Nah, perhatikan nomor 32 teman-teman. Meskipun ada huruf B ya di kata plumber, tukang ledeng, ya, itu huruf B-nya jangan dibaca ya teman-teman. Jadi dibacanya plumber, itu yang dinamakan dengan silent letter. Hurufnya tidak dibaca ya dengan keras. Sama aja dengan hari Rabu yaitu Wednesday ya atau lutut knee ya ini plumber juga sama ya. Jadi B-nya tidak dibaca. Itu namanya silent letter dalam bahasa Inggris. Translator, financial analyst, geologist, pharmaceutic scientist ya artinya ilmuwan farmasi ya. Electrician, surveyor, nah, pengukur ya, yang tugasnya untuk mengukur ya tanah atau luas bangunan ya, sehingga tugasnya untuk mensurvei. Astronomer, biologist. Kemudian apa saja grammar yang sering digunakan ketika teman-teman mau menuliskan sebuah kalimat atau paragraf yang mendeskripsikan pekerjaan seseorang. Yang pertama adalah subject verb agreement. Yang kedua tense atau tenses. Yang ketiga articles atau kata sandang a, an, and the. Kemudian ada adjectives, kata sifat. Ada preposition, kata depan. Pronouns, kata ganti. Possessive form atau bentuk kepunyaan ya atau possessive adjective. Kemudian ada sentence structure, struktur kalimatnya. Dan punctuation ya pastikan penggunaan tanda bacanya sudah benar, sudah sesuai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui punctuation and capitalization, silakan bisa menonton video saya sebelumnya ya. Itu ada pembelajaran mengenai punctuation and capitalization ya. Kemudian yang terakhir adalah capitalization ya. Teman-teman harus memahami kapan penggunaan huruf besar dan kapan tidak boleh menggunakan huruf besar. Kita bahas satu persatu ya, tapi teman-teman bagi yang belum klik subscribe silakan dimohon dengan sangat untuk klik subscribe. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan komen. Kita bahas satu persatu teman-teman. Subject verb agreement. Pastikan bahwa subjek dan kata kerja di kalimat teman-teman itu
ya, memiliki kesepakatan dalam hal jumlah. Dalam bahasa Inggris kita kenal singular subject dan plural subject, ya. For example, he works. Kita menggunakan verb one plus s karena subjeknya he, singular subject. Kemudian they work, ya, kita menggunakan work sebagai verb one tanpa tambahan s atau is karena subjeknya adalah plural subject, yaitu they. Selanjutnya adalah latihan, teman-teman. Ya, di video ini saya berikan latihan di setiap bagian, ya. Complete the sentence with the correct verb form. Lengkapi kalimat berikut dengan bentuk kata kerja yang tepat. She blah 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 worked as a lawyer for many years. Silakan teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar atau di buku latihan teman-teman di rumah masing-masing dimanapun teman-teman berada. Silakan dituliskan ya apakah jawabannya works atau work. Kemudian kita cocokkan jawabannya setelah beberapa saat ya. Saya minta teman-teman untuk mempause sehingga tidak terlewat untuk mengetahui jawaban benarnya. Oke, kita lihat jawaban benarnya teman-teman. Ya, tapi sebelumnya ada soal nomor 2 dulu nih ya. The team bla 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 is or are known for its creativity. Ya, pilihannya ada 2, apakah the team is atau the team are ya. Kita lihat jawabannya. Sama tidak ya dengan jawaban teman-teman semuanya? She has worked as a lawyer for many years. Kenapa menggunakan has worked? Has plus verb 3. Karena teman-teman bisa melihat keterangan waktu yang digunakan di kalimat ini adalah for many years. Selama bertahun-tahun. Ingat, keterangan waktu selama, sejak itu adalah keterangan waktu untuk present perfect tense. Present perfect tense itu rumusnya adalah subject plus has atau have plus verb 3. Ya, jadi jawabannya she has worked as a lawyer for many years. Boleh tidak, Mister, kalau kita menggunakan she works as a lawyer? Boleh, itu adalah present tense. Tapi teman-teman jangan lupa untuk mengubah keterangan waktu. Ya, she works as a lawyer today. Atau she works as a lawyer ya now. Boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, the team is known for its creativity. Ya, jawabannya is karena ini mengacu ke satu kesatuan, one unit ya, as a unity ya, satu kesatuan, satu tim itu terkenal akan kreativitasnya ya, jadi bukan per individual. Ya, boleh teman-teman kita menjawab the team are. Nah, kalau menggunakan are berarti kita mengacu ke individu masing-masing anggota tim itu. Bahwa mereka itu kreatif. Mungkin kreatif di bidang mereka masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan tenses. Pastikan teman-teman menggunakan tenses yang sesuai ketika menggambarkan pekerjaan seseorang. Tenses present tense ini adalah tenses yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pekerjaan saat ini. Sementara tenses simple past tense digunakan untuk menggambarkan pekerjaan di masa lalu. Kita lihat contohnya, yang present tense. She is a teacher. Past tense-nya, contoh lain ya. He worked as an engineer before. Ya, perhatikan perbedaannya. Di present tense kita menggunakan to be is, di simple past tense kita harus menggunakan verb 2 ya, teman-teman. He worked. Dia bekerja sebagai seorang insinyur before. Ya, sebelumnya. Berarti kan sudah lampau ya, dulu. Ya, maka kita menggunakan past tense. Oke, ini dia latihannya teman-teman. Write sentences using both present and past tense to describe someone's job. For example, he is a doctor. She worked as a teacher before. Ya, teman-teman bisa menuliskan kalimat lain yang menggunakan present tense maupun past tense. Bisa kalimatnya sama, bisa juga berbeda.
Beda ya. Oke, kita lihat jawabannya. She is a nurse. Oke, ini present tense, penggunaan to be is. Yang past tense, she worked as a nurse before. Or she worked as a nurse 10 years ago, misalkan. Ya, dia bekerja sebagai seorang perawat 10 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya adalah articles, a, an, and the. Ya, kata sandang a, an, and the. Gunakan atau an sebelum kata benda tunggal dan kata benda yang bisa dihitung untuk mengindikasikan pekerjaan yang tidak atau belum spesifik. Contoh, she is a teacher. Nah, dia adalah seorang guru. Kita masih menggunakan kata sandang karena ini di awal kalimat. Ya, maka nanti di kalimat kedua dan seterusnya kita bisa menggantinya menggunakan the teacher. Use the, gunakan the untuk mengindikasikan pekerjaan yang spesifik, yang sudah jelas, atau ketika ini sudah jelas pekerjaan mana yang kita maksudkan. Ya, contoh, the teacher I met yesterday is very friendly. Guru yang saya kemarin bertemu dengannya sangat ramah. Ya, di sana kita menggunakan the teacher karena sudah spesifik. Guru yang mana? Oh, ternyata guru yang kemarin saya temui. Kemudian ini latihannya teman-teman. Fill in the blanks with a, an, or the as appropriate. Number 1, she is blah 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 architect. Number 2, he is blah 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 engineer who works for blah 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 multinational company. Oke, silakan teman-teman dijawab dulu, latihan dulu apakah jawabannya an atau the dan kenapa. Bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman. Kita belajar bersama. Oke, kita lihat jawabannya ya. She is an architect. Ya, dia adalah seorang arsitek. Ya, kenapa menggunakan an? Ya, karena architect diawali dengan huruf vokal ya atau huruf yang bersuara vokal. Kemudian yang kedua, he is an engineer who works for a multinational company. Dia adalah seorang insinyur yang bekerja ya di sebuah perusahaan multinasional. Ya, jadi jawabannya an engineer. Kenapa? Karena engineer diawali dengan huruf vokal. Kemudian multinational, kenapa diawali dengan huruf atau kata sandang Karena multinational huruf depannya adalah huruf konsonan. Selanjutnya adalah kata sifat ya, penggunaan kata sifat teman-teman. Gunakan kata sifat untuk menyediakan informasi lebih lanjut tentang pekerjaan atau kualifikasi seseorang. Misalkan, he is a skilled software developer. Dia adalah seorang pengembang software yang terampil. Ya, di sini dijelaskan ada penggunaan kata sifat skilled. Ya, itu untuk memberikan tambahan informasi atau menerangkan ya, dia itu software developer yang seperti apa. Latihannya teman-teman, add an adjective to these sentences. Tambahkan kata sifat di kalimat-kalimat berikut ini. She is a blah 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 teacher. Ya, bebas teman-teman boleh menambahkan apapun kata sifatnya ya. He is a blah 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 chef known for his culinary skills. Jawabannya kita lihat. She is a talented teacher. He is a renowned chef known for his culinary skills. Ya, dia adalah seorang guru yang berbakat. Yang kedua, dia adalah chef yang renowned. Renowned itu terkenal ya, sama aja dengan famous. Ya, yang terkenal akan apa? Keterampilan memasaknya, keterampilan kulinernya. Kemudian selanjutnya ada preposition. Ya, kata depan. Gunakan kata depan untuk menggambarkan hubungan antara orang dan pekerjaan mereka atau antara pekerjaan dan perusahaan mereka.
Contoh, she works for a multinational corporation. Dia bekerja untuk perusahaan multinasional. Ya, di sana penggunaan kata depan for ya untuk menghubungkan antara ya dia bekerja ya di mana tempatnya ada di sebuah perusahaan multinasional. Kemudian selanjutnya ada latihan teman-teman, complete the sentences with the correct prepositions. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata depan yang tepat. She works bla bla an advertising agency. Ya, dia bekerja titik-titik di agensi iklan, periklanan. Apa jawabannya teman-teman? Yang kedua, they are experts bla bla their field. Ya. Mereka itu para ahli titik-titik bidang mereka. Ya. Kita lihat jawabannya. She works at an advertising agency. They are experts in their field. Ya, jadi jawabannya kata depannya bisa menggunakan for, bisa menggunakan at, bisa menggunakan in. Ya, perlu diperhatikan teman-teman apabila teman-teman mau menuliskan nama perusahaan ya, misalkan at Sejahtera Company ya. Kalau nama perusahaannya disebutkan secara spesifik, maka teman-teman harus menggunakan kata depan at ya. She works at Sejahtera Company. Kemudian selanjutnya adalah pronouns, kata ganti. Gunakan kata ganti he, she, they dan lain-lain untuk mengacu kepada orang ya. In question. Kita lihat. John is a lawyer. John adalah seorang pengacara. He works in a law firm. Dia bekerja di perusahaan hukum, ya, atau di firma hukum. Ya. Kita lihat, pastikan ya, apabila depannya John, maka kata ganti yang sesuai adalah he. Ya. Kemudian latihannya, rewrite these sentences using pronouns. Tulis ulang kalimat berikut menggunakan kata ganti. John is a lawyer. John works in a law firm. John adalah seorang pengacara. John bekerja di perusahaan hukum. Ya. Di kalimat ini ada 2 kali penyebutan John. Kalimat pertama ada John, kalimat kedua ada John. Harusnya kita ganti ya. John is a lawyer, he works in a law firm. Kemudian selanjutnya ada possessive form, bentuk posesif. Gunakan bentuk posesif untuk mengindikasikan kepunyaan atau asosiasi dengan pekerjaan atau perusahaan. Contoh, her father's job is in finance. Ya, pekerjaan ayahnya ada di bagian keuangan. Kita lihat ada possessive father's job. Ya, ada apostrof s di sana. Ini dia latihannya. Create sentences using the possessive form. Ya. Her father blah 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 job is in finance. The company success is due to its innovative approach. Maka jawabannya adalah her father's job is in finance. The company's success is due to its innovative approach. Ya, jadi pastikan penggunaan apostrof s untuk mengindikasikan bahwa ini adalah kepunyaannya seseorang atau kepunyaannya sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah sentence structure atau struktur kalimat. Construct clear and complete sentences to explain the person's job and its details. Ya. Jadi pastikan di dalam kalimat kita itu kita menuliskan kalimat yang lengkap dan jelas untuk menjelaskan pekerjaan seseorang dan detailsnya. For example, she is an architect who designs commercial buildings.
Dia adalah seorang arsitek yang mendesain bangunan-bangunan komersial. Latihannya, teman-teman, combine these sentences into a more detailed one. She is a nurse. Kalimat kedua, she takes care of patients in the hospital. Coba teman-teman latihan ya, menghubungkan atau menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat, sehingga struktur kalimatnya lebih efektif. Maka jawabannya adalah, she is a nurse who takes care of patients in the hospital. Dia adalah seorang perawat yang merawat pasien di rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah punctuation. Ya, apa itu punctuation? Tanda baca. Gunakan punctuation atau tanda baca yang tepat, termasuk periods, titik, koma, dan tanda-tanda baca lain untuk memisahkan dan mengorganisir informasi di dalam kalimat dan paragraf kita. Kemudian contoh latihannya, rewrite the following sentence with proper punctuation. The teacher is very kind, the students love her. Ada yang salah di kalimat-kalimat ini, yaitu tidak ada penggunaan tanda baca yang tepat. Kalimat ini seharusnya, the teacher is very kind, semicolon, ya, titik koma, the students love her. Karena menjelaskan guru yang sama bahwa dia itu baik, sangat baik, dan dia ya juga disukai oleh murid-muridnya. Kemudian yang berikutnya adalah capitalization. Ya, jadi pastikan menghuruf besarkan gelar pekerjaan ketika mereka digunakan ya sebagai bagian dari nama seseorang atau ketika mereka mendahului sebuah nama. Contoh, Profesor Smith. Nah, ini kan di depan nama, maka profesornya diawali dengan huruf P besar. Profesor Smith teaches English literature. Profesor Smith mengajarkan sastra Inggris. Kita lihat latihannya, teman-teman. Correct the capitalization in the following sentence. Profesor Smith teaches English literature. Nah, ini seharusnya apa? Profesor Smith, ya huruf P besar, huruf S di kata nama Smith juga besar. English, ya huruf I atau E juga harus besar. Literature, L-nya kecil. Kemudian kita masuk ke latihan menulis. Exercise 1. Describe a teacher's job. Write a sentence that explains a teacher's job and their responsibilities. Use basic words and simple sentences. Teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar untuk latihan menggambarkan pekerjaan seorang guru. Ya, tuliskan 2, 3, 4 kalimat sudah cukup. Exercise 2, describe a chef's job. Write sentences that describe a chef's job and the task they have to perform in a restaurant. Exercise 3, describe a nurse's job. Write a few sentences that describe a nurse's role in a hospital and their responsibilities in taking care of patients. Ya, jadi tuliskan beberapa kalimat yang menggambarkan peran seorang perawat di rumah sakit dan tanggung jawab mereka dalam merawat pasien. Exercise 4, describe a police officer's job. Describe the job of a police officer and the duties they have in maintaining law and order in the community. Exercise 5, describe an architect's job. Write sentences that explain an architect's job and their role in designing buildings. Exercise 6, describe a mechanic's job. Write a few sentences that describe a mechanic's task and what they do to repair vehicles. Kemudian,
Exercise 7, describe an accountant's job. Describe an accountant's job and the responsibilities they have in managing financial records and financial reports. Exercise 8, describe a firefighter's job. Write sentences that explain the job of a firefighter and how they respond in emergency situations. Exercise 9, describe a waiter or waitress job. Describe the role of a waiter or waitress in a restaurant and the task they perform in serving customers. Kemudian ada latihan menulis paragraf. Kalau tadi menulis beberapa kalimat, sekarang menulis paragraf. Contoh ya. Write a paragraph about a teacher's job. Tuliskan sebuah paragraf mengenai pekerjaan seorang guru. Kita awali dengan kalimat, a teacher plays a crucial role in shaping the future of young minds. Lalu kalimat kedua menjelaskan apa tanggung jawab utama seorang guru. Ya, to educate, impart. Kemudian in the classroom, teachers create a learning environment. They plan and deliver lessons, assist students in understanding complex concepts, and provide guidance on various subjects. Kemudian paragrafnya diakhiri dengan kesimpulan. Overall, bisa diganti dengan in conclusion, a teacher's job is not just about teaching facts, but inspiring and empowering the next generation to achieve their full potential. Kemudian kita lihat ada latihan buat teman-teman penonton setia akun YouTube channel Beni Krispiantoro ya. Teman-teman boleh berlatih mencoba menulis sebuah paragraf mengenai pekerjaan lain seperti perawat, insinyur, atau profesi lain yang teman-teman ingin gambarkan. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.